pikirkan ketika melihat sekelompok anak-anak bermain kartu? Mereka bermain kartu bukan untuk hal yang negatif. Kartu-kartu ini dimainkan sebagai atraksi dengan cara diputar, dilempar, ataupun disusun menjadi sebuah bentuk. Mereka menyebut atraksi itu sebagai card flourishing, atau seni memainkan kartu secara artistik tanpa menampilkan unsur magis dan sulap. Di tangan para flourisher, segepok kartu terlihat seperti sudah menempel di tangan mereka. Permainan card flourish ini sudah ada sejak diciptakannya kartu remi. Dahulunya, kartu remi ini muncul ketika negara Cina menemukan kartu. Namun kartunya bukan dipergunakan untuk bermain seperti sekarang ini, melainkan sebagai alat ramal dan meditasi. Jadi untuk flourish itu sendiri awalnya tuh dari adanya kartu juga udah ada sebenarnya flourish, dan akhirnya para magician mereka mengembangkan mengembangkan suatu permainan gitu, tapi yang nggak ada unsur magicnya gitu. Akhirnya dibuatlah kristal kartu, yaitu flourish, dan masuk ke Indonesia sendiri itu sejak bulan Agustus. Itu dibawa oleh Devo from Saturn Rage, itu dari orang Jerman sana. Dia bawa flourish. Pertama kali dia menampilkan aksinya itu di YouTube. Jadi sekitar tahun 2004 itu udah mulai masuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri ada perkumpulan para pecinta card flourish. Mereka menamakan komunitasnya Indonesian Card Artists. Komunitas ini berdiri pada 1 Februari 2009. Berawal dari ajang kumpul-kumpul, akhirnya tercetuslah komunitas Indonesian Card Artists ini. Kita Indonesian Card Artists itu komunitas floris. Floris itu bisa dibilang seni bermain kartu ya. Jadi freestyle sih bisa dibilang juga. Kalau di kayak di yoyo gitu kan semuanya ada freestyle, kita nih freestyle kartu biasa. Sebenarnya terbentuknya itu kalau ngumpulnya sih waktu itu sekitar tahun 2008 ya. Gue berlima masih ngumpul-ngumpul aja, tapi munculnya nama Indonesian Card Artists itu sendiri tanggal 1 Februari 2009. Seiring dengan berjalannya waktu, jumlah anggota komunitas ini pun semakin berkembang. Saat ini tercatat ada 2.000 anggota yang terdaftar dalam forum mereka. Anggota yang mendaftar dalam komunitas ini berasal dari berbagai latar belakang profesi, mulai dari pelajar, mahasiswa, pesulap, hingga karyawan. Bermain card flourish memiliki tantangan tersendiri. Bagaimana caranya seorang flourisher memiliki move atau gerakan kreasinya sendiri yang sulit diikuti dan dicontoh orang lain. Tantangan inilah yang akhirnya membuat Abi ikut dalam komunitas ini. Awalnya cuma iseng aja ya, terus cuma isi waktu luang, terus lama-lama ketagihan gitu. Terus karena ngeliatnya unik, terus banyak kreativitas juga yang bisa dibangun dari flourish, karena dalam bermain flourish bisa ngebuat move-move sendiri gitu. Jadi ya cukup kreatif aja gitu. Jadi dulu itu lihat di Facebook ya. Jadi sebelumnya main flourish saya tahu dari YouTube. Dari YouTube terus lihat di YouTube kok ada orang Indonesia gitu, dia komennya pakai bahasa Indonesia dan jago-jago banget. Dari situ coba lihat di Facebook nama-namanya, dan akhirnya ya mulai tahu komunitas ini. Flourisher Indonesian Card Artists sudah mendapatkan prestasi baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional. DKI 15 akan membahas lebih banyak lagi tentang Indonesian Card Artists. Jangan kemana-mana, tetap di DKI 15.
digunakan para flourisher sama seperti kartu remi biasa. Namun, untuk melakukan trik flourish, mereka biasa menggunakan kartu dengan bahan plastik. Kartu-kartu ini biasanya mereka peroleh dengan cara membeli online. Setiap flourisher biasanya membawa lebih dari satu pak kartu. Ini dilakukan karena setiap bermain flourish, tangan pemain pasti berkeringat. Jadi, untuk membuat agar kartu lebih awet, biasanya flourisher mengganti kartunya setiap 15 menit. Sepintas bermain card flourish sama seperti bermain sulap. Namun, ternyata sulap berbeda dengan card flourish. Berbeda dengan Magic ya, kalau Flourish itu lebih mengandalkan keterampilan tangan aja. Jadi dia lebih ke seni keterampilan tangan. Jadi dia menunjukkan keindahan dalam permainan kartu gitu. Jadi lebih mengutamakan skill sih daripada trik. Trik-trik dalam card flourish ada berbagai macam. Namun, ada beberapa trik dasar dalam bermain card flourish seperti cutting dan fanning. One handed cut. Jadi mungkin ada garis besarnya one handed cut. Jadi cut pakai satu tangan kayak gitu. Oke. Ada yang namanya fanning, bentuk kartu jadi kipas. Macam-macam juga sih. Itu fanning ada macam-macam bentuknya. Ntar ada two handed cut pakai dua tangan. Ada arm spread juga. Kayak gitu. Ada yang aerial mungkin dilempar-lempar kayak gitu kan. Ada bagian spring dan spread yang lain juga kayak gitu. Macam-macam. Karena keahlian mereka bermain kartu, tak heran komunitas ini sering diundang untuk mengisi berbagai macam acara. Dari mulai gathering, DJ party, sampai festival. Bahkan beberapa flourisher dari Indonesian Card Artists sudah mendapatkan prestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini tentunya menjadi kebanggaan tersendiri bagi para pemain card flourish. Untuk prestasinya, dulu waktu sekitar 4 bulan main, itu ada kompetisi namanya Indonesian Cardistry Contest 2. Itu diselenggarain oleh Indonesian Card Artists sendiri. Dan kebetulan ya coba ikut terjun di kompetisi itu dan alhamdulillah berhasil juara 1. Ada juga kompetisi live performance itu yang diadain sama Toy City di Pondok Indah. Dan itu live performance, jadi temanya skill toys. Jadi seluruh permainan seperti yoyo atau yang lainnya semua diadu di situ. Dan alhamdulillah juga juara 1 di live contest itu. Lalu ada juga yang menurut gue lumayan berkesan banget, karena jadi ada kompetisi juga yang lumayan berkesan, yaitu yang diadain oleh satu situs di luar negeri itu namanya illusionist.com, dan itu taraf internasional kompetisinya. Dan alhamdulillah juga gue dapet juara 1 di kompetisi itu. Indonesian Card Artists mencoba membuka mata masyarakat, bermain dengan kartu tidak selamanya bermakna negatif. Bahkan, lewat bermain kartu mereka dapat menghasilkan uang, juga bisa berprestasi di tingkat dunia.